من يعتذر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Muhammad Ali Ridho dan Abdul Malik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat suci yang dibacakan akan memberikan manfaat dan pahala bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Acara yang selanjutnya, pembacaan tahlil dan zikir oleh Ustadz Muhammad Aceh dan doa yang dipimpin oleh Ustadz Haji Abdul Somad SAG. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi ma yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina amal ahli kutri unsa wa zakar. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal juludi wal juzami wa min sayyi'il aqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Ya Allah, wa ila rahmanir rahman, wa ila rahmanir rahim. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatana min ahli khair wa ahli ilmi wa ahli jannah wa ahli Qur'an, khususan ala jama'atina fi hadzal majlis.
ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير وأهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضلك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Acara selanjutnya yaitu pembacaan riwayat maulid oleh tim Hadroh dari SMK Mitra Pembangunan. Kepada tim kami persilahkan. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقوى تحقق. يا رب صل على محمد بالتقوى Habibi wa salam
Darussadah, Bapak Dr. Haji Ahmad Zarkasi Yusuf MA. Kepada Bapak beliau kami persilakan. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi maulid sayyidil wujud wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mahmud wa ala alihi wa ashabihi wa junudi wa ansarihi dzawil karami wal jud. Qala Allah ta'ala fi muhkam tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana rahmatun wa muhdatun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Kepala MTS Darussaadah Al-Hisogir Al-Ustaz Haji Nasrullah Yusuf STHI, yang saya hormati Kepala SMK Mitra Pembangunan Ananda Haji Ahmad Fuad Shibli SPDI, serta para guru-guru yang lainnya, diantaranya yang hadir, guru kita bersama akhina fillah Dr. Andes Kiai Haji Hamzah Ahmad MM matta'anallah bituri hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa da'watih, serta para asatidzah lainnya. Mohon maaf saya disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama dapat beriktimak, dapat berkumpul di ruangan ini, ruangan yang sederhana ini, dalam rangka memperingati zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh MTS Darussaadah dan SMK Mitra Pembangunan, serta dibantu oleh Dewan Guru baik MTS maupun SMK. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya menyebutnya anak-anak dah. Sebelum saya berbicara sedikit, saya tarik ke belakang omongan saya, embrio. Dengerin dulu sebentar ya, ini biar kamu tahu juga nih ya. Darussaadah awalnya nih, kalau mau tahu, didirikan dari tahun 67, kurang lebih 53 tahun yang lalu. Saya termasuk alumni. Saya ini udah tua, umur saya udah 60 menaik 67, termasuk alumni Darussaadah. Juga mungkin Kiai Hamzah ya, termasuk alumni. Bahkan keluaran-keluaran MI tahun yang lalu itu banyak yang sudah berkembang di mana-mana, banyak yang mendapatkan keberkahan, banyak yang sudah maju di dalam bidang masing-masing. Lalu setelah itu saya dirikan lagi MTS. Ini biar kamu tahu juga nih anak MTS. MTS itu saya dirikan waktu saya lagi kuliah di UIAIN Syarif Hidayatullah dulu. Saya ngambil tingkat doktoral. Saya kuliah tahun 86. 87 saya ngomong-ngomong sama saya punya teman namanya Dr. Andes Sugito, dibilang Pak, belum haji saya, jangan kasih kita diriin namanya Darussaadah yuk, diriin MTS. Emang bisa adanya. Akhirnya terwujud tahun 87 MTS berdiri. Kalau sekarang kurang lebih 34 tahun ini udah. Akhirnya berikutnya saya dirikan lagi SMK tahun 98. Saya berdua dengan Bapak Ghazali almarhum, dua-duanya almarhum tuh. Saya dirikan 98, lulus anak pertama, banyak pertama tuh angkatan SMK tahun 2000. Kemarin kira-kira SMK umurnya sudah 23 tahun. Insya Allah kamu nih
bagi anak-anak Maik, Sanawiyah maupun SMK nanti lulusnya itu menjadi lulusan yang terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu saya minta baca suratul Fatihah. Saya tadi waktu serakal diri saya sedih dikit, ingat orang tua. Fatihah untuk walidi wa murabbi ruhi Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Syafi'i semua, dan kakanda almarhum Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Dimyati Yusuf, semoga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dengan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak sekalian, di dalam satu kitab yang bernama kitabnya Al-Ziyadah, di dalam kitab itu dijelaskan bagi siapa saja umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengadakan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama dijauhkan daripada penyakit belang. Mudah-mudahan kita nih nggak penyakit belang nih. Yang kedua, dijauhkan rumahnya dari kemalingan. Yang ketiga, dijauhkan dari kebakaran. Sebetulnya maulid Nabi bukan hanya waktunya di ini aja. Itu walaupun kita lagi di rumah, kita maulid aja sendiri nggak apa-apa baca. Tidak harus waktu tertentu. Bahkan maulid Nabi dari sekarang nih sampai mendekat bulan Ramadan, orang banyak pasti maulid Nabi. Saya di masjid di Mushola Rosada tiap minggu sebelum pengajian baca maulid, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, ini kita memperingati orang yang paling agung. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia daripada seluruh malaikat ciptaan Allah. Malaikat la ya'lamu adaduhum, yang tidak diketahui jumlahnya malaikat begitu banyaknya, itu masih lebih mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan waktu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau dilahirkan tuh, itu binatang-binatang di zamannya pada bisa ngomong. Wa nataqat bihamdihi kullu dabbatin li quraisin bi sahil al-sunil arabiyyah, begitu dalam Barzanji. Jadi binatang-binatang itu pada ngomong bahasa Arab dengan fasih, padahal dia binatang. Kenapa? Itu begitu mulianya daripada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak berpanjang kalam, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan nih, yang pertama Kiai Haji Hamzah Ahmad yang sedang promosi doktor, ya mudah-mudahan dia sedikit lagi Allah diluluskan dari doktornya. Dan Ananda, saya punya anak paling tua Haji Fuad Sibli, kepala sekolah SMK, juga sedang kuliah lagi. Semoga juga cepat diluluskan di dalam kuliahnya. Nah, ini yang saya puji nih, bagi ini nih tim Hodroh nih. Tim Hodroh kalau dalam penilaian perguruan tinggi ini nilainya mumtaz ini, baik, atau bahasa saya nih, bahasa perguruan tingginya komlut kira-kira 3,90 semacam komlut, tapi kalau 3,40 itu jarang-jarang dengan gitu. 3,90 nilainya ini. Saya rasa ini dapat saya sampaikan atas nama atas nama Kepala Yayasan Perbunisan Darus Saadah. Sekali lagi saya minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga saya punya ibu. Saya masih punya ibu. Ibu saya umurnya 83 tahun, masih sehat. Sehatan ibu saya daripada saya di sini. Ibu saya masih bisa jalan enak, saya udah bukan main ya, kaki saya sakit nih. Semoga ibu saya disehatkan, umurnya dipanjangkan umurnya, dan kita semua. Apabila orang-orang tua kamu, ibu-ibu kamu, saudara yang sedang dalam keadaan sakit, semoga disehatkan badannya, syifaan taman ajilan aman la yughadiru saqaman wala alaman, bitilka niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huzma sopak wadah makadar, ambil isinya, buang kulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 10 akan mempersembahkan sebuah puisi berjudul Perjuangan Dakwah. Saat ku bersandar jalan dakwah, terasa berat mengamang amanah, serasa pulang dari medan hutan yang berujung sampai berdarah-darah. Kurenungi dengan akal sehatku, inikah jalan yang mereka rindu, yang Rasulullah bilang mereka sahabat. Ku meratap luasnya langit, berharap keluar dari dunia yang sempit ini, dari dunia yang fana ini, yang selalu tertimpa bencana. Mungkin inilah jalan yang harus kutempuh, sebuah metafora jalan dakwah. Ku harus terus melakukannya tanpa keluh sampai ku berpijak di pelataran jannah. Ketika tahta menguasai jiwa, ketika mimpi tak berrasa nurani, tak peduli apa kata mereka. Bahkan Tuhan pun dianggap tiada. Saat logika berpikir, nafas tak berakhir. Saat jiwa merasa menang, takkan ada lawan. Tak ada rasa takut akan hari kemudian, karena rasa itu telah tertutup bisikan syaitan. Sadarlah, wahai jiwa yang zalim, kemenangan yang kau rasa sebenarnya adalah kekalahan. Surga yang kau rasa di dunia, sesungguhnya jalanmu ke neraka. Segeralah bersujud mohon ampunannya, sebelum nyawa terlepas dari raga. Tidakkah cukup bagimu tertulis berita kematian Fir'aun yang melanda? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kami yang telah membacakan puisi. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan atau acara inti, Hikmah Maulid, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Hamzah Ahmad MM. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan kanat lahu nura yaumal qiyamah. Wa qala aidan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati guru saya, guru kita semua, yaitu Fadilatul Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Zarkasi Yusuf MA. Mata Allah fituri hayatih, amin. Mata Allah biduri hayatih, amin. Mata Allah biduri hayatih, amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesabaran dan dikembalikan kesehatannya atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat Ketua Kepala Sekolah SMK Mitra Pembangunan Bapak Ustadz Haji Ahmad Fuad Sebli SPD, akhirnya Bapak Ustadz Kiai Haji Nasrullah STHI, dan seluruh teman-teman Dewan Guru di SMK Mitra Pembangunan dan MTS Darus Saadah, baik yang ibu-ibu maupun yang bapak-bapak, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, amin. Dan anak-anak sekalian yang Hamzah cintai, terutama tim Hadroh
yang kata guru kita tadi apresiasinya mumtaz, sempurna, mendekati istimewa. Mudah-mudahan terus dikembangkan keahliannya, terus dikembangkan talentanya, dan yakin selain dapat pahala dari Allah akan mendapatkan nilai yang luar biasa di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ketua OSIS yang baru saya ucapkan terima kasih serta pengurusnya yang nanti akan dikukuhkan, pembina OSIS dan seluruhnya anak-anak sekalian, pembawa acara yang sudah latihan dan nangis-nangis. Mudah-mudahan ini pembelajaran yang berharga. Baik, tema kita hari ini sungguh sangat luar biasa. Kami generasi pecinta akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini Pak Hamzah sampaikan di 5 SMA. Kemarin di SMA 2, SMA 18 di Jakarta Utara, Pak Hamzah sampaikan juga tema ini. Di SMK 28 kemarin juga Pak Hamzah sampaikan tema ini. Kenapa? Karena memang kita adalah generasi-generasi yang ingin menjalankan kelanjutan dari akhlak Rasulullah. Karena kenapa? Karena kita adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dan kita mengucap sholawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan guru kita tadi. Saya juga tadi pada saat as-salawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu aroma saya merinding. Merujuk ke 40 tahun yang lalu, ketika saya dulu masih menjadi siswa MI di sini. Kecil, pakai celana warna hijau, bajunya compang-camping karena orang dulu susah-susah nak. Paham ya? Habis makan buah mede, tahu buah mede? Buah jambu monyet. Tidak terjaga, air jambu monyet itu berceceran, akhirnya berbekas dan menoda di baju itu. Tapi itu baju kesayangan, masih dipakai terus. Kenapa? Karena tidak seperti sekarang, baju banyak dijual, di online hari ini kita minta siap sudah datang. Tapi kalau dulu untuk beli satu buah baju saja teramat sulit. Kenapa? Zaman tahun 80-an masih susah. Teringat Pak Hamzah pada saat-saat seperti itu. Artinya langkah masa lalu berpengaruh dengan langkah saat ini. Ketika Nabi Allah Adam dan nabi-nabi sebelumnya, juga nabi-nabi sesudahnya berdoa kepada Allah. Sering ayah-ayah kalian doa di waktu malam ketika selesai bersolat, setelah selesai berzikir. Apa yang ayah kalian baca? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ada kalimat yang sangat menarik dari kalimat ini, yaitu wa dzurriyyatina, orang-orang yang punya kapabilitas keturunan-keturunan qurrata a'yun. Apa itu nak? Generasi-generasi anak-anak keturunan yang enak dipandang. Kira-kira kita enak dipandang nggak sama mama sama ibu kita? Kira-kira kita menjadi anak yang enak dipandang tidak oleh bapak kita? Enak atau tidak? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk pada kelompok qurrata a'yun, enak dilihat. Amin. Saya lihat Ridho enak. Ya, kenapa? Karena bapaknya sering taklim dengan saya, engkongnya sering taklim dengan saya, ngobrol dengan saya, anaknya rajin. Amin. Ke musola rajin, ke masjid rajin, ke majelis taklim. Ini baru anak yang dikatakan kami generasi pecinta akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hikmah maulid. Jadi orang yang maulid itu orang yang akhlaknya seperti akhlak Rasulullah. Dari sejak kecil sudah bekerja mengembala kambing. Ketika remaja menjadi the best of generation, namanya Al-Amin. Kira-kira kita di kampung kita bisa nggak menjadi the best of human, of the best of generation? Harus bisa. Oh, kalau Falah anaknya baik, amin. Gak pernah nongkrong-nongkrong kalau sudah lewat jam 9 malam, amin. Akhirnya di kampungnya, di wilayahnya dia terkenal anak yang baik, seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena Rasulullah pada saat itu bukan saja Siti Aminah, gadis-gadis cantik yang ada di sekitar Jazirah Arab ngiler. Ngerti ngiler? Ingin dipersunting oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya Siti Khadijah sebagai orang penguasa dan juga dikatakan kaya raya. Jadi seorang yang dikatakan mencintai akhlak Rasulullah harus dilahirkan dari awal, yaitu dari mulai apa yang kita lakukan hari ini, mencintai Rasulullah dengan apa yang dinamakan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akhlak, mungkin kita bisa melihat akhlak itu karakter, perangai, attitude yang sering kita kenal namanya karakter building. Ya, karakter building. Orang yang menerapkan akhlaknya, orang yang menerapkan kehidupannya dengan baik, dengan sempurna, sama bapak ibunya sopan, sama orang tuanya di rumah baik. Sampai-sampai Al-Quran tidak boleh mengatakan, Husnul, tolong beliin mamah micin ke Alfa sebentar. Kata Husnul, malas bu. Begitu kan? Oh enggak. Berarti Husnul adalah solehah. Falah, tolong belikan ayah rokok sebentar. Sini ya, tapi kembalinya untuk Falah ya. Tuh. Jadi dia ngincer kembalinya dulu kan. Nah, udah gitu bapaknya belinya pakai online lagi. Akhlak. Jadi orang yang baik akhlaknya itu akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Pak Hamzah pernah cerita, ada seorang gadis cantik punya ibu, ibunya adalah pedagang susu. Betul? Pedagang susu yang disuruh oleh ibunya si pemudi ini, gadis cantik ini untuk korupsi, menambah air di susu itu. Pernah ya? Tapi karena akhlak si pemudi ini, gadis cantik ini soleha, dia takut kepada Allah. Walaupun Sayyidina Umar tidak lihat, pengawal Sayyidina Umar tidak lihat, tapi kata si putri ini, Allahnya Sayyidina Umar, Tuhannya pengawal Sayyidina Umar itu melihat apa yang kita lakukan kalau kita menambahkan air putih dengan susu yang kita perah hari ini. Tanpa disangka Sayyidina Umar mendengarkan pembicaraannya. Akhirnya orang yang ini ditakdirkan menjadi Ibu Laila. Dan Ibu Laila itulah yang menurunkan yang dinamakan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang sangat adil, yang sangat baik kepada rakyatnya. Bahkan ada yang mengatakan itu khalifah yang kelima. Padahal kan khalifah cuma 4. Abu Bakar ibn Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ada yang mengatakan karena sangat jujurnya Umar bin Abdul Aziz sampai dikatakan ini khalifah yang kelima. Tapi tidak sah berdasarkan siasah Islamiyah. Tapi kita melihat dari mana dia lahir. Dia dari seorang perempuan yang sangat jujur, yang sangat baik, karena dia takut kepada Allah. Itu akhlak. Mudah-mudahan anak-anak Pak Hamzah di SMK Mitra Pembangunan, di MTS Darus Saadah, akhlaknya seperti Umi Laila ini. Amin. Disuruh nyontek sama temennya, enggak mau saya. Buat apa nilai bagus kalau memang saya tidak paham? Ya, betul ya. Disuruh nyontek tidak mau, disuruh mengambil sesuatu milik orang lain tidak mau, karena itu bukan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Ilmu itu harus meresap di dalam diri kita. Nah, kami generasi pecinta akhlak Rasulullah. Tadi waktu kita surah Rasulullah hadir. Kenapa? Man shalla alayya wahidan, siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, itu niscaya malaikat-malaikat Allah memberikan kucuran rahmah kepada orang yang baca solawat. Amin. Coba kita kenang kembali zaman Rasulullah. Ya Nabi, salam salam alaik. Ya Rasul, salam 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 alaik. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. 1, 2, 3.
Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaika, salawat. Kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita ingin nanti di yaumil mahsyar kita ketemu dengan Rasulullah. Amin. Mau ketemu dengan Rasulullah? Kalau ingin ketemu dengan Rasulullah di era kehidupan ini, di masa saat sekarang ini, cintai Rasulullah secara maksimal. Amin. Yaitu dengan menjalankan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul. Akhlak Rasulullah luar biasa. Rasulullah tidak bisa kita ukur bagaimana akhlaknya itu. La yumkin min amalin akhlak Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah itu adalah apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran. Suatu malam Rasulullah pulang berdakwah. Saking baiknya ini akhlak Rasulullah. Ketika dia pulang berdakwah, pintu rumahnya ditutup oleh Sayyidatina Aisyah. Ketika ditutup, dia panggil-panggil, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak juga bangun Siti Aisyah. Akhirnya Rasulullah sangat menghormati tidur nyenyaknya Siti Aisyah. Rasulullah tidur di depan pintunya. Coba kalau kita, kalau mama kamu, bapak kamu kalau pulang dari mana-mana, negurnya itu Assalamualaikum keras atau lembut? Keras. Mudah-mudahan Ba'da dari Maulid ini sampaikan kepada ayahnya, kalau pulang dari mana-mana ketuk pintu dengan lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke depan rumah, baca Al-Quran surat Al-Ikhlas, baca Al-Quran surat Ayatul Kursi 3 kali. Yakin itu iblis yang ngikutin kita tidak masuk ke dalam rumah kita. Bisa nggak kira-kira begitu? Insya Allah. Walaupun sebentar kita baca. Rasulullah tidak mau mengganggu tidur istrinya. Ketika setengah malam akhirnya istrinya terbangun. Ketika terbangun, Rasulullah dibuatkan kopi oleh Siti Aisyah. Ngopi dulu kita, ngopi. Ngopi apa? Kopi kapal api. Kopi apa pala? Kopi hitam. Ketika dibuatkan kopi, Rasulullah minum kopi itu, anak-anakku sekalian. Karena Siti Aisyah sambil ngantuk-ngantuk bikinnya, ya kan? Rasulullah meneguk kopi itu. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya Rasulullah kopi bikinan saya? Kata Rasulullah, mantap. Padahal kopinya asin. Karena Siti Aisyah ngantuk-ngantuk bikinnya, salah ngambil antara garam dan luar biasa Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai dan menyayangi perempuan. Makanya perempuan harus disayang. Tepuk tangan buat yang perempuan. Jangan main-main dengan perempuan, ya. Luar biasa Rasulullah, itu contoh akhlak Rasulullah. Seorang perempuan yang menjadi penerus atau cikal bakal Umar bin Abdul Aziz, dan contoh Rasulullah betapa sangat menjaga hati dan perasaan istrinya, yaitu Siti Aisyah. Kami generasi pencinta akhlak Rasulullah. Ba'da Maulid ini, mari hal-hal yang bersifat tidak baik dan tidak mengikuti akhlak Rasulullah, mari kita tinggalkan dan kita buang. Amin. Pokoknya setelah Maulid harus ada yang dinamakan satu reformasi akhlak. Ya, reformasi akhlak. Yang jahat dengan temannya berubah jadi anak yang baik. Yang suka sikut sana sikut sini berubah menjadi pelembut. Itu akhlak Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah adalah bagian dari sampainya kita kepada perjalanan berikutnya. Mudah-mudahan kita seperti itu, amin. Memang kita tahun kemarin kita Maulid gabung juga nih Kiai Nasrullah. Waktu itu Kiai Sya'roni yang menyampaikan tausiah, nyanyi-nyanyi lagu Roma Irama, ya. Ingat kan? Ya. Kalau Pak Hamzah nggak bisa nyanyi, ya Pak Hamzah nggak bisa nyanyi, ya. Artinya ketika kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW, berarti kita ingat Rasulullah. Betapa Rasulullah SAW sudah memperjuangkan agama dan memperjuangkan umatnya. Wah, luar biasa. Kalau kita cinta Rasulullah SAW nanti di yaumil mahsyar,
kita umat terakhir, tapi nanti di yaumil mahsyar kita umat paling awal berada di lingkaran atau di rombongan orang-orang yang menuju daripada proses persidangan. Kita terakhir umat Rasulullah, tapi nanti di yaumil mahsyar kita lebih awal. Umat Nabi Daud terakhir, umat Nabi Musa terakhir, umat Nabi Isa terakhir, kita paling awal bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Maka dari itu cintai Rasulullah, cintai akhlak Rasulullah. Ada satu guyonan, ada orang yang lagi tidur dapat dosa, nah. Lagi sholat dapat dosa, lagi tidur dapat dosa. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak seperti ini, saudara kita juga tidak seperti ini. Apa maksudnya Pak Hamzah? Ada ibu-ibu lagi tidur tapi dapat dosa. Ada ibu-ibu lagi sholat tapi dapat dosa. Jawabannya adalah ketika dia tempel di media sosial, tubuhnya dan badannya dilihat oleh orang lain, dan di situ pandangan dari tubuhnya dan badannya itu memandang makna syahwat. Nah, makanya punya medsos hati-hati. Dia tempel di medsos wajahnya, alisnya baru diperbaiki. Iya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak wanita-wanita yang seperti itu? Wah, itu yang bahaya itu. Gadis-gadis yang mulai tumbuh remaja, melalui medsos dia tempelkan gambar fotonya. Berlebihan. Bukan secara kelompok tapi sendiri. Alisnya mencong dikit. Sudah bagus diciptakan oleh Allah, alisnya sudah bagus sekali, dia ganti dengan model yang sekarang, dia taruh di media sosial, dilihat oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia, sedangkan dia sedang sholat. Orang yang melihatnya itu memandang dengan pandangan syahwat, yang mandang dosa, yang nempel dosa. Besok yang di medsos gambarnya begitu, hapus itu semua. Amin. Mau nggak dihapusin? Ini akhlak Rasulullah. Ya, ini akhlak Rasulullah. Jadi anak sekalian, sudah ada 3 tadi sampel-sampel akhlak Rasulullah. 1 Ummi Laila, yang kedua cintanya Rasulullah kepada istri beliau dengan menjaga perasaannya, dan yang ketiga jaga medsos itu jangan sampai kita sholat, kita ibadah, kita tidur tapi dosa ngalir kepada kita. Kenapa? Man jaa bil hasanati falahu asru amsalika. Siapa yang membawa kebaikan kembali kepadanya. Siapa yang membawa keburukan kembali kepadanya. Boleh kita bermedsos, akan tetapi menggunakan medsos dengan hal-hal yang berakhlakul. Ini 3 hal. Baru kita masuk pada kelompok kami generasi pencinta akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk generasi yang berhasil. Amin. Alhamdulillah selalu mengingatkan, suatu saat nanti ketika 5-10 tahun yang akan datang, kalian akan menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Kalian berdoa kepada Allah, ya Allah, sukseskanlah hidup saya. Saya sudah sekolah, saya sudah kuliah, mohon berikan saya jalan keluar yang terbaik ya Allah. Mohon kepada Allah. Artinya minta menjadi orang yang berproduksi. Allah nanya kepada malaikat. Kemarin kita bahas masalah malaikat ya. Kata Allah, ya malaikat, coba lihat itu. Imam dulu anak SMK, ya, itu bagaimana akhlaknya? Dilihat itu. Dilihat catatannya itu. Rizki, dilihat sama Allah. Dibuka itu flyernya. Wah, dicatatnya gambarnya tidak ada yang negatif. Alhamdulillah. Tidak ada yang gambar merah. Semuanya gambarnya biru, hijau, cakep semua. Amin. Malaikat laporan kepada Allah, ya Allah, catatannya Rizki luar biasa, cakep. Akhirnya kata Allah, kabulkan apa yang dia minta. Dia minta istri yang cantik, kabulkan. Amin. Dia minta dimudahkan mencari kerja, dikabulkan. Kenapa? Karena catatan masa lalu, catatan yang bagus. Coba sebaliknya, kalau catatannya merah, kira-kira Allah mengabulkan tidak? Jauh. Orang mau meninggal saja karena dia catatannya buruk, dosa kepada ibunya, Rasulullah tidak mau mensolatkan. Pernah kan cerita
Sa'labah kan? Rasulullah tidak mau, bahkan diancam untuk dibakar hari itu juga. Apalagi Allah. Artinya jaga akhlak dengan baik. Amin. Ketika akhlak kita baik, catatan kita baik, rekod kita baik, yakin nanti kita akan dikasih kebaikan oleh Allah. Amin. Artinya orang yang sukses hari ini ada pengaruhnya pada sukses yang masa lalu. Orang yang sukses pada masa yang akan datang berpengaruh pada sukses aktivitas hari ini. Sukses apa Pak Hamzah? Berakhlak dengan baik. Modalnya akhlak. Mudah-mudahan orang yang akhlaknya baik dapat teman yang baik. Amin. Tapi kalau orang yang akhlaknya buruk pasti dapat sahabat orang yang tidak baik juga. Ke depan itu adalah masa depan yang mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Mudah-mudahan 15 menit Pak Hamzah menyampaikan materi ini, anak-anakku sekalian selalu termotivasi untuk belajar. Amin. Dengan belajar maka kita yakin akan naik akreditas kita, pemahaman kita. Beragama juga memang demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, selamat kepada pengurus OSIS, terus berbuat, terus berkarya, terus beraktivitas. Insya Allah masa depan kita tergantung daripada aktivitas kita hari ini. Saya bersyukur anak SMK tadi sudah ada yang mau untuk ngaji ke depan. Iya, ada yang menerjemahkan. Itu tidak mudah. Maju ke depan saja sulit. Ya, baca puisi tadi bertiga. Memang kamu kira itu mudah? Sulit. Kalau tidak ada kemauan. Tapi itu jadi sejarah buat dia. Terakhir, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ketua yayasan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekolah kita dalam proses pengembangan terus sedikit demi sedikit, baik sanawiyah maupun SMK, mudah-mudahan dibuka dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru yang berjuang untuk mencerdaskan anak-anak sekalian selalu diberikan kesabaran ya. Sabar. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu guru juga mudah-mudahan diberikan kesabaran. Nah, namanya kita dandanin anak orang tapi jadi anak kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul aliyul azim. Terima kasih atas kehadiran dan kedatangannya pada hari ini. Demi SMK, demi rasa kebersamaan kita melaksanakan maulid. Terima kasih Miss Anjal yang sudah berjibaku untuk melaksanakan maulid hari ini, dan tim Hadroh semua serta OSIS yang baru. Demikian Pak Hamzah, mohon maaf jika ada kekurangan kalimat dan bahasa yang kurang sempurna. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Hamzah Ahmad MP. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Abu Fauzi Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatana min ahli khair wa ahli ilmi wa ahli jannah wa ahli Qur'an, khususan ala jama'atina fi hadal majlis, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su' wa ahli dhayr wa ahli nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bifadlika Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Agus Fauzi Rahman yang telah memimpin doa. Akhirnya kita telah sampai pada rangkaian acara terakhir, yaitu penutup. Bapak dan Ibu hadirin semuanya,
Sebelum acara ini kita tutup, kami secara pribadi sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara peringatan Maulid Nabi 1443 Hijriah ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup acara peringatan Maulid Nabi ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis atau doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.